Sejak awal perkembangan ilmu astronomi, manusia memahami matahari sebagai bagian sentral dalam tata surya. Bagi kita sebagai makhluk penghuni bumi, matahari sangat bermanfaat untuk kehidupan. Tidak terbayang kalau matahari lenyap, pasti semua kehidupan di bumi akan musnah. Seiring pemahaman konsep bahwa alam semesta dan seluruh kehidupan dapat hancur, begitupun dengan matahari yang nanti pasti lenyap. Kapan kehancuran matahari? Itu masih dalam ketetapan hukum yang maha kuasa. Namun para ilmuwan memprediksi hal ini akan terjadi antara 4-5 miliar tahun ke depan. Mengenal matahari, kalau cahaya yang kita lihat itu bukan cahaya yang saat itu dipancarkan, tetapi cahaya 8 menit yang lalu. Mengapa bisa begitu? Kecepatan merambat cahaya itu sekitar 300.000 km per detik jika digunakan. Banyak sumber mengatakan bahwa cahaya matahari membutuhkan waktu sekitar 8,3 menit untuk sampai ke bumi. Dalam perhitungannya, bumi mengorbit mengelilingi matahari kurang lebih dengan jarak 150 juta kilometer. Di sisi lain, cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Jika kita membagi, maka hasilnya kurang lebih adalah 500 detik atau setara dengan 8 menit 20 detik. Namun ini adalah jumlah rata-rata. Jadi cahaya matahari yang kita lihat saat ini adalah cahaya 8 menit 20 detik yang lalu. Begitu juga dengan ketika matahari mengalami ledakan, entah itu ledakan karena apa, kita baru menyadari di menit demikian. Matahari banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Panas yang dihasilkan dari matahari menghadirkan suhu yang ideal bagi planet-planet yang ada di tata surya kita. Selain itu, cahaya matahari juga membantu kelangsungan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya, tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Matahari juga berperan sebagai pemersatu planet-planet yang ada di tata surya. Karena dengan adanya matahari, planet-planet bisa mengitari orbitnya dengan baik. Iklim dan cuaca yang kita miliki di bumi juga dipengaruhi oleh matahari. Karena cahaya matahari juga kita bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup dan bisa membedakan antara siang dan malam. Selain itu, masih banyak lagi manfaat bagi keberlangsungan makhluk hidup untuk sumber energi listrik dan banyak lainnya. Ngomongin matahari lebih dalam lagi, matahari adalah bintang. Dia akan mengalami akhir hidupnya. Siklus bintang itu sama seperti siklus kehidupan manusia yang dimulai dari lahir, bertumbuh menjadi bintang muda, dan kemudian seiring usia bintang memasuki masa tua sampai akhirnya bintang juga mengakhiri hidupnya. Bintang dari awan gas dan debu di dalam galaksi yang berinteraksi yang disebut dengan nebula. Sama seperti manusia, bintang juga butuh energi untuk tetap bertahan hidup. Energi pada bintang dihasilkan oleh pembakaran hidrogen di dalamnya. Tapi ada juga bintang yang tidak bisa membangkitkan pembakaran di dalam dirinya, dan kita kenal sebagai katai coklat atau sering disebut dengan bintang yang gagal. Saat hidrogen habis, yang menjadi bahan bakar berikutnya adalah helium. Ketika hidrogen di inti habis, pembakaran hidrogen berlangsung di selubung bintang. Inti bintang runtuh dan terjadi pembakaran helium di inti. Pada saat itu selubung akan mengembang dan bintang memasuki tahap raksasa merah seperti matahari contohnya. Ia akan mengalami tahap ini menjadi semakin besar sehingga menelan orbit planet Merkurius, Venus, dan Bumi. Bagaimana dengan supernova? Supernova terjadi ketika bintang yang masanya 8 kali lebih besar dari matahari. Sayangnya matahari tak mengalaminya. Supernova sendiri diartikan sebagai ledakan yang sangat energik dari suatu bintang yang besar dan massa yang disebabkan oleh keruntuhan inti gravitasi di mana dapat memancarkan energi lebih banyak daripada nova dan kecerahan dalam bertahan hingga beberapa bulan. Contohnya bintang yang akan mengalami supernova dalam waktu dekat itu adalah Betelgeuse. Dalam jarak sekitar 650 tahun cahaya dari bumi, supernova dari bintang Betelgeuse ini akan terlihat terang di bumi, bahkan sampai beberapa bulan walau di siang hari. Bintang juga menjadi black hole. Benda paling kuat gravitasinya, bahkan kecepatan cahaya tak dapat lolos darinya. Untuk bintang menjadi black hole, masanya harus 20 kali dari massa matahari. Kembali ke matahari, secara logis, kalau matahari bertambah besar, ada kemungkinan orbit planet yang mengelilingi akan berubah
berubah atau bisa juga ditelan. Namun, ilmuwan menyatakan dan menjawab pertanyaan mengenai apakah bumi bergerak keluar dari orbitnya atau justru ditelan oleh raksasa merah. Untuk pertanyaan ini, ilmuwan akan menyebut bahwa ketika matahari mencapai radius terbesarnya, planet yang berada di dekatnya seperti Merkurius, Venus, dan Bumi akan tertelan. Bahkan meskipun bumi saat itu menjauh dari orbitnya, tetap saja dalam 5 juta tahun setelah fase deret utama matahari berakhir, bumi akan tetap tertelan. Setelah matahari berubah menjadi raksasa merah, planet yang dulunya berada di luar planet bumi akan memiliki unsur-unsur kehidupan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ketika matahari telah mencapai ukuran maksimum, dia akan meledakkan gas hidrogen ke segala penjuru ruang. Secara otomatis radiasi dari raksasa merah ini akan menghambat planet di luar yang jauh dari matahari dan bulan. Dari Saturnus contohnya, Titan akan mencair dan terdapat unsur kehidupan yaitu air. Jika nanti manusia atau masa depan masih ingin mendapatkan tempat tinggal setelah matahari berevolusi, lebih baik menyiapkan diri pindah ke planet layak huni. Tapi apakah manusia akan ada hingga miliaran tahun ke depan? Atau justru digantikan oleh penjajahan galaksi? Kita tidak tahu bagaimana bentuk kehidupan masa depan.